Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan uh, mengenalkan tentang macam-macam function dalam PHP. Yang pertama itu function lebih dari satu parameter, function mengembalikan suatu nilai, function anonim pada parameter fungsi lain. Yang pertama, function lebih dari satu parameter. Nah, jadi function dari lebih dari satu parameter itu jadi function yang dimana suatu nama function bisa diisi lebih dari dua atau lebih variabel. Misalkan contoh yang saya dapat itu function sapa pengunjung. Nah, di dalamnya itu yang nomor 2 ini, nah itu yang disebut parameternya. Jadi ada variabel nama dan variabel jumlah kunjungan. Untuk scriptnya, nah untuk scriptnya itu seperti ini. Nah, jadi function sapa pengunjung di dalamnya ada variabel nama dan variabel jumlah kunjungan. Nah, echo ini itu untuk memanggil halo kurawal variabel nama kurawal tutup, selamat datang, dan seterusnya. Nah, jika parameter jumlah kunjungan itu lebih dari 10, maka akan menampilkan bacaan selamat Anda telah mengunjungi situs sebanyak variabel jumlah kunjungan kali. Nah, untuk mengisi dan memanggil si function ini cukup dipanggil sapa pengunjung. Nah, untuk yang variabel nama diisi oleh string Raihan Nuradi dan variabel jumlah kunjungan itu diisi sama integer atau angka. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya itu seperti ini. Kita refresh. Nah, fungsi lebih dari satu parameter. Halo Raihan Nuradi, selamat datang, terima kasih Anda telah berkunjung ke situs kami. Selamat Anda telah mengunjungi situs sebanyak 15 kali. Nah, apabila apa sih jumlah kunjungannya itu kurang dari 10, misalkan 8, maka dia itu tidak akan menampilkan echo yang seperti ini. Maka akan hanya menampilkan halo Raihan Nuradi, selamat datang, terima kasih telah berkunjung ke situs kami. Nah, seperti itu. Yang kedua,
kedua itu function mengembalikan suatu nilai. Nah, jadi fungsi mengembalikan nilai itu untuk mengetahui apakah suatu nilai di variabel A itu terdeteksi atau tidaknya. Misalkan, fungsi is_null itu akan mengembalikan dua nilai true or false. Variabel null sama dengan is_null A. Kita lihat. Ternyata dia itu bukan null. Jadi ditampilkan itu boolean false. Kayak gitu. Kemudian fungsi isArray sama seperti is_null, hanya saja memeriksa apakah parameter adalah array atau bukan. Si parameternya itu array atau bukan. Nah, seperti ini. Variable array sama dengan isArray dalam kurung variable A, maka dicek si A, si variable A ini itu array atau bukan. Maka ketika ditampilkan itu adalah true. Selanjutnya, untuk fungsi count akan mengambilkan nilai integer berupa panjang dari array. Nah, jadi si fungsi count ini itu menghitung array yang ada di dalam variabel A. Nah, ini. Jadi, maka ketika ditampilkan ada itu integer 3. Seperti itu. Nah, untuk pas terenkripsi itu fungsinya itu fungsi MD5 mengembalikan sebuah string hasil enkripsi dari si parameter. Nah, jadi ini suatu nilai array yang ada di variabel A maka akan terenkripsi menjadi mengembalikan sebuah string hasil enkripsi dari parameter. Jadi itu seperti seperti tidak nilai asalnya kalau nggak salah itu. Jadi ketika dipanggil itu akan seperti sebuah kode-kode tertentu. Nah ini itu hasil dari enkripsi dari variabel A. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu fungsi anonim pada parameter fungsi lain. Nah, fungsi anonim ini untuk melakukan for each pada setiap item pada array. Lalu
parameter yang kedua adalah fungsi anonim untuk menangani item array. Contohnya, nah ini kan fungsi array. Nah, si parameter yang kedua ini untuk menangani item dari array. Nah gitu. Nah, for each variable array ASCII dengan item. Kemudian, si parameter yang kedua itu dipanggil fungsi assure. Nah, fungsi ini key variable key variable item count array, menghitung panjang array. Nah, kita kasih variabel list mahasiswa, ada Raihan, ada Antonio, ada Michael. Nah, ditampilkan Ray dengan list mahasiswa, functionnya key sama dengan nama. Nah, ini kan key. Nah, ini kacau key yang ini fungsi yang ini yang for each bung s nama bukan berarti ini. Nah, kita buat yang kedua, tampilkan array list mahasiswa function key nama panjang array. Nah, si function yang ini itu memanggil ke sini. Nah, seperti itu. Jadi if k panjang array, count array, dikurang 1 state, maka akan menghasilkan seperti ini. Jadi fungsi anonim ini tugasnya tergantung fungsi yang dilemparkan sebagai parameter. Fungsi tampilkan array passing variabel list mahasiswa untuk parameter ke-1, dan fungsi anonim yang akan menangani setiap item dari array sebagai parameter yang kedua. Nah, kemudian dipanggil kembali fungsi tampilkan array dengan parameter fungsi anonim yang berbeda. Kayak gitu. Itu penjelasan sedikit tentang macam-macam function di PHP. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dan kurang mengerti, maka dimaklumi saja, dikarenakan saya itu masih belajar. Oke, sekian dari saya tentang macam-macam function di PHP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.